Oke, halo semuanya, selamat siang dan terima kasih telah bergabung di webinar ini. Perkenalkan, nama saya Ferry, co-founder CEO dari freetimes.com. Hari ini kami akan membawakan sebuah webinar, bagaimana caranya kita membangun PR dari basic. Oke, ini mungkin untuk yang belum pernah ada pengalaman di PR, Anda bisa belajar mungkin dari webinar ini ataupun yang sudah berpengalaman, mungkin kita bisa refresh dan mungkin kita bisa sharing ilmu supaya kita semua bisa sama-sama berkembang lebih baik lagi. Oke, dan di sini hari ini kita bekerja sama dengan Tree Hill Capital, sebuah venture kapitalis. Jadi ya, kita juga akan kehadiran PR dan community dari Tree Hill Capital, yaitu Jesslyn Gunawan. So ya, give a applause for Jesslyn. Welcome. Thank you Thank very you. much. Dan ya, maybe ya supaya kita nggak buang waktu banyak, kita bisa mulai langsung. Oke, so ya silakan. Thank you, Ferry. Hi, everyone. My name is Jaslyn. I'm the PR and Community Lead from Trahil Capital. Senang banget hari ini diundang sama Free Times untuk bisa bareng-bareng kita sharing session ya. Kita belajar bersama-sama how to build a good PR from scratch. Mungkin a little bit of introduction. Aku sendiri juga sebenarnya background-nya bukan dari PR gitu ya. So this framework, this webinar could be really really helpful gitu karena even PR specialist pun ternyata sampai sekarang masih perlu banyak belajar dan mengolah berita mereka supaya menjadi lebih menarik. Nah, nanti kita akan belajar bareng-bareng elemen-elemen apa aja sih sebenarnya yang bisa membuat berita kita itu menarik dan dibaca oleh banyak orang. Oke, next slide. Iya, perkenalannya sudah tadi. Kita langsung masuk aja nih ke topik pertama kita atau topik basic kita. Karena kita di sini mau belajar sama-sama how to make a good PR, kita akan mulai dari yang paling basic banget. Kalau ada teman-teman yang juga mungkin sudah lebih berpengalaman, sudah lebih expert, boleh nanti kita juga saling ngobrol di chat box ya, supaya kita bisa saling berbagi ilmu juga. Nah, sebenarnya apa sih press release ini? Apa sih yang disebut dengan press release? Press release sebenarnya pada dasarnya hanyalah sebuah alat untuk mengumumkan sesuatu, mengumumkan suatu informasi, suatu berita dengan cara yang seobjektif mungkin. Dan the whole purpose atau tujuan utama dari press release tersebut adalah untuk mendapatkan publikasi seluas-luasnya dibaca oleh sebanyak mungkin orang dan juga kalau bisa dibaca oleh target audiens kita juga gitu. Nah, sebenarnya sesimpel itu, alat untuk memberitahukan sesuatu, mengumumkan sesuatu. Nah, tapi alat ini kalau tidak diolah dengan baik atau tidak dibuat dengan baik akan sangat challenging karena nanti yang baca bisa nggak merasa relatable, nggak merasa relevan, dan malah jadinya informasi yang kita mau sampaikan tidak tersampaikan. Oleh karena itu, nah kita akan belajar nih elemen-elemen apa aja sih sebenarnya yang bagusnya dimasukin ke dalam press release tersebut. Next. Nah, pertama-tama nih, apabila kita punya sebuah berita, apabila kita punya sebuah informasi, atau kita punya artikel, kita harus tentuin dulu nih, seberapa newsworthy sih sebenarnya artikel ini, seberapa penting informasi ini perlu diketahui oleh banyak orang gitu. Nah, kalau kita tidak bisa menentukan kadar kepentingan dari berita atau artikel tersebut, ya better kita nggak usah lakukan press release. Buang-buang waktu, buang-buang uang, dan juga sebenarnya nggak penting-penting banget untuk banyak orang. Nah, gimana caranya kita bisa menentukan kadar newsworthiness dari informasi yang kita punya? Nah, elemen yang harus ada dari sebuah berita atau dari sebuah artikel adalah cerita. Berita yang kita punya harus memiliki elemen cerita supaya cerita tersebut bisa dimengerti dan juga bisa dipahami dan relate kepada audiens secara umum atau semua orang yang baca itu bisa relate. Kalau berita kita itu tidak bisa kita sampaikan dengan cara yang sederhana atau yang sifatnya storytelling, nantinya akan susah untuk dipahami oleh reader kita. Jadi, untuk menentukan apabila informasi tersebut penting atau enggak, kita harus mencari angle cerita yang tepat. Next.
Nah, angle ceritanya bisa kita dapat dari mana? Ada dari 5 elemen ini sebenarnya, yang kita singkat dengan tulisan truth, topical, relevant, unusual, trouble, atau human interest. Ada baiknya berita yang kita punya atau cerita yang kita punya memiliki beberapa elemen ini. Yang pertama, timely. Berita tersebut sebisa mungkin masih hangat, masih baru, masih belum banyak yang tahu, atau cuman kita yang tahu karena kita yang mau mengumumkan itu kepada publik, gitu. Jadi berita tersebut kalau bisa belum ditangkap oleh media manapun. Yang kedua, relevan kepada audiensnya. Berita yang menurut saya penting, belum tentu audiens kita merasa penting. Tapi kalau sekiranya berita ini harus diketahui oleh khalayak ramai, contohnya nih, yang paling hangat. Siapa sih capres terakhir yang baru mendaftarkan diri ke Mahkamah Agung gitu kan? Nah, itu mungkin akan relevan nih kepada semua orang, karena semua orang mau tahu siapa pasangan terakhirnya dan segala macamnya. Itu bisa relevan kepada semua orang. Tapi kalau misalnya beritanya hanya sekedar siapa suami saya, bisa jadi itu tidak relevan untuk banyak orang. Yang ketiga, memiliki angle yang unusual atau unik. Angle ini bisa didapat dari um, pakar ataupun dari expert tertentu yang memiliki informasi ini first hand. Jadi orang ini bisa memberikan opini terhadap sesuatu karena mereka memiliki expertise di dalam topik tersebut. Dan yang keempat, memiliki elemen trouble atau kontroversi. Ini yang sebenarnya paling banyak ya, press release yang paling banyak beredar di masyarakat atau news ataupun berita yang ada di masyarakat kebanyakan tentang ini nih, klarifikasi gitu ya. Klarifikasi akan adanya sebuah kontroversi, klarifikasi ada masalah, atau misalnya ingin meluruskan kesalahpahaman dan segala macamnya. Dan yang kelima ada human interest. Ada angle feel good stories-nya yang relate terhadap masyarakat atau relate terhadap orang-orang lainnya. Dan ini semua bisa disingkat dengan gampang supaya mudah diingat, kita sebut dengan truth, topical, relevant, unusual, trouble, dan juga human interest. Next. Nah, ini dia pro tips nih. Kalau kita lagi membangun press release atau lagi menulis artikel, sebaiknya paper atau artikel tersebut memiliki beberapa elemen ini. Yang pertama, minimal-minimal mereka harus memiliki 2 elemen dari truth tadi. Ya kalau nggak timely, ya kalau nggak relevan, unusual, unique, ataupun misalnya human interest atau memiliki elemen trouble. Dan yang kedua, berita ini sebaiknya adalah berita yang baru, bukan berita daur ulang. Kalau bisa kita adalah first hand informernya, kita adalah orang pertama yang mengetahui tentang informasi tersebut sehingga kita mau membagikan kepada khalayak ramai. Dan yang ketiga, sebisa mungkin berita tersebut juga menarik untuk dibaca spesialis maupun general audience gitu ya. Jadi nggak cuma orang-orang tertentu yang bisa mengerti ataupun memahami artikel ataupun berita tersebut. Berita tersebut sebaiknya bisa dipahami oleh general audience. Siapapun yang baca harus bisa relate. Makanya, pro tips terakhir, sebaiknya message tersebut juga disampaikan atau ditulis dengan bahasa yang sederhana. Nggak perlu yang terlalu ngawang-ngawang atau terlalu tinggi. Oleh karena itu, artikel ataupun press release kita itu sebaiknya jangan too obscure atau too blur, terlalu ngawang-ngawang, terlalu informasinya terlalu nggak jelas gitu. Atau too technical, bahasanya tentang formulasi, bahasanya tentang detail-detail yang kita kayaknya kalau baca tuh nggak ngerti gitu ya. Atau yang ketiga, not new enough. Mungkin ini sebenarnya berita yang terjadi di bulan Januari, tapi kita baru mau cerita sekarang gitu. Itu udah terlalu jauh, too late. Atau misalnya berita tersebut kita tulis atau kita sebarluaskan hanya untuk membangun teori. Wah, teori konspirasi nih gitu. Jangan. Atau misalnya berita tersebut too early atau too small of a study. Jadi maksudnya baru kita dengar-dengar rumor sedikit, baru kita dengar informasi yang sepotong-sepotong, bukan complete information yang detail, tapi kita udah mau siarkan kepada publik, ya sebaiknya jangan, karena itu jadinya malah counter efektif gitu. Jadinya sesuatu yang tadinya harus memberikan informasi, malah bisa jadi misleading bagi masyarakat luas. Next. Nah, ketika kita membangun press release dengan memperhatikan elemen-elemen tadi, elemen truth tadi,
kita bisa membangunnya dengan cara inverted pyramid ini. Jadi, story structure-nya ketika kita menulis press release dimulai dari informasi yang paling penting terlebih dahulu. Jadi di paragraf pertama itu 5W1H-nya udah harus ada semua. Kapan, apa, siapa, di mana, kenapa, sama siapa. Semua sudah bisa dibaca di paragraf pertama. Jadi, reader ataupun semua orang yang membaca udah tahu nih si penulis mau cerita tentang apa sih. Itu udah dimulai dari paragraf pertama. Nanti di paragraf kedua, ketiga, keempat, baru kita bangun. Kita tambah detailnya, kita tambah angkanya, kita tambah statistiknya, kita tambah fotonya, kita tambah fakta-fakta yang mendukung 5W1H di paragraf pertama. Lalu semakin terakhir-terakhir, kalau ada conclusion-nya, that would be perfect, karena kita jadinya wrapping up the article very nicely, tapi nggak juga nggak apa-apa. Next. Nah, ini ada 5 cara. Kalau tadi kita bicara soal 5 elemen, di sini kita ada 5 cara untuk framing the news dengan konteks yang tepat dan juga benar. Bagaimana sih membuat elemen cerita kita itu menarik? Yang pertama, kita bisa menggunakan numbers and statistic. Contohnya, berapa banyak sih orang yang bisa menggunakan produk ini? Berapa banyak sih mobil yang dijual? Berapa banyak sih alat yang mau diproduksi? Berapa banyak sih masyarakat yang mau dijangkau? Gunakan angka. Research ini nantinya ada berapa persen, bla bla bla, angka. Kemudian, angka tersebut kita jelaskan dengan cerita. Jadi sebenarnya kalau kita cuma tempelin angka dalam bentuk table Excel doang, semua orang bisa baca, tapi apakah semua orang bisa ngerti? Belum tentu. Angka harus bisa bercerita. Oleh karena itu, kita jelasin arti dari angka tersebut gimana. Kita mau meningkatkan penjualan dari 95% jadi 100%. Maksudnya apa? Maksudnya kalau bisa nih, semua orang pakai produk kita, tidak ada satupun yang terlewatkan gitu. Atau misalnya kita bilang, oh kita lagi bikin alat untuk mengurangi polusi dari angka indeks 150 menjadi 10. Maksudnya apa sih? 150 angka udaranya berarti kotor banget. 10 berarti angka udaranya sudah menjadi sangat jernih. Jadi orang paham angka yang dimaksud di dalam cerita kita atau berita kita itu mengacu pada cerita apa atau mengacu pada sesuatu apa gitu. Dan yang ketiga, kita juga bisa membuat fakta kita atau informasi kita menjadi lebih menarik dengan membuat infografis, dengan membuat fact sheet, atau divisualisasikan lah, biar nggak semuanya tuh kesannya dari atas sampai bawah, cuma ada kata-kata, angka-angka doang gitu ya, kayak laporan keuangan ataupun laporan report kantoran gitu. Tapi kita bisa membuat fakta kita menjadi menarik dengan adanya infografis. Bisa juga kita tambahkan visual di poin nomor 4, yaitu foto-foto, dokumentasi, kalau memang ada foto produknya, kalau ada foto consumernya, atau ada foto mengenai kejadian yang kita maksud di dalam berita tersebut, kita tambahkan sebagai visual. Dan yang kelima, ini sebenarnya yang penting juga nih, karena kenapa? Media itu paling suka dengan berita yang ada relatable-ness-nya dengan khalayak ramai gitu. Ada feel good stories-nya. Bagaimana berita kita, informasi kita, produk kita itu memiliki dampak kepada orang banyak gitu loh. Contohnya tadi, polusi berkurang dari indeks 150 jadi 10, semua orang nantinya akan hidup lebih sehat, nggak terkena penyakit ISPA, nggak kena batuk pilek, kerja lebih produktif. Ada feel good stories-nya yang relate dengan banyak orang. Gitu. Jadi 5 cara ini bisa membuat berita kita lebih menarik ketika dibaca oleh banyak orang. Next. Nah, kita akan masuk ke dalam case study ini. Kita lihat salah satu contoh artikel ataupun press release yang dipublikasikan lewat Free Times ya, oleh Mitel dan juga Revcom. Nah, kita coba pelajarin nih elemen-elemen yang tadi kita sebut, ada truth gitu ya, kemudian ada elemen-elemen framing cerita, 5 tips untuk framing cerita, apakah ada di dalam press release ini. Yang pertama, dari judulnya dulu. Sistem telepon berbasis AI Mitel dukung sentralisasi layanan kepesertaan BPJS Kesehatan. Nah, ini judulnya udah eye-catching, udah sangat menarik. Ada sistem telepon dengan teknologi AI oleh Mitel mendukung BPJS. Informasinya sudah jelas dari title-nya.
kemudian di situ ada tanggal yang menunjukkan bahwa berita ini memang masih sangat hangat, masih sangat baru, baru terjadi mungkin 1 minggu, 2 minggu lalu, atau pada saat artikel atau materi training ini kita buat minggu lalu, benar-benar press release ini baru di launching gitu ya. Jadi berita ini masih sangat hangat, masih sangat relevan. Di sini juga ada visual, di mana ada foto ketika mereka lakukan launching bersama BPJS, mereka foto-foto. Dari sini udah ada elemen-elemen yang tadi kita sebut ya. Ada visual dan juga eye-catching title yang menjelaskan. Next. Kita lihat nih, apakah di paragraf pertamanya dia menggunakan teknik inverted pyramid yang tadi kita sebut, di mana di paragraf pertama sudah ada 5W1H, dan di paragraf berikutnya adalah fakta-fakta yang mendukung atau building up the stories. Kita baca bareng-bareng yuk. Revkom menjalin kerjasama untuk mendukung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan dalam melakukan sentralisasi layanan kepesertaan. Kerjasama tersebut dilakukan dalam program jenis layanan rekrutmen dan reaktivasi peserta atau yang disebut dengan JELITA yang resmi diluncurkan di Gedung Sentra Administrasi Kepesertaan Yogyakarta pada hari Jumat 6 Oktober 2023. Kita lihat 5W1H-nya. Siapa Revkom? Dengan siapa? BPJS. Apa? Menjalin kerjasama. Untuk apa? Untuk melakukan sentralisasi layanan kepesertaan. Bagaimana dengan jenis layanan JELITA ini? Di mana dilakukan di Gedung Sentra Administrasi Kepesertaan Yogyakarta. Kapan? Jumat 6 Oktober 2023. 5W1H-nya sudah sangat jelas di atas gitu. Lalu di paragraf kedua, ketiga, keempat, kita lihat mereka menambahkan building up the stories dengan framing yang kita sebut tadi. Mereka masukin angka, ada 95%, ada 98%, mereka menambahkan fakta, mereka jelasin angka tersebut maksudnya apa. Mereka juga tambahkan quotes supaya bisa lebih relate, seakan-akan ada orang yang berbicara lewat kita, lewat artikel ini, yaitu melalui quotes. Relatable banget kan sama audiensnya gitu. Ada yang berbicara dengan kita. Kami dengan senang hati mengumumkan bla bla bla. Jadi di sini inverted pyramid-nya sudah sangat terlihat jelas. Next. Nah, di sini juga mereka ada elemen visual lainnya yang mereka tambahkan, yaitu foto produk mereka. Tadi kalau kita bicara telepon berbasis AI itu seperti apa sih, nggak bisa ngebayangin gitu ya. Nah, di sini mereka kasih lihat, kasih foto, kasih screenshot. Oh, AI itu bentuknya seperti ini loh. Kita bisa lihat ada 15 agent yang lagi melakukan telepon di customer service. Kita bisa lihat mereka lagi melakukan telepon berapa lama durasinya, siapa yang lagi on call, siapa yang lagi available. Visual ini sangat mendukung press release, kita yang membaca jadi mengerti, dan yang menceritakan atau memberikan informasi mengenai teknologi tersebut juga semakin simple gitu ya ketika cerita. Kalau tadi kita bicara AI dong, nggak kebayang bentuknya seperti apa. Tapi dengan adanya foto ini, kita jadi terbayang, oh produknya jadi seperti ini. Wah hebat juga ya, sekarang BPJS punya screen yang nunjukin berapa banyak CS yang bisa ditelepon dan berapa banyak CS yang lagi available. Seperti itu, pentingnya media visual untuk mendukung press release kita. Next. Nah, di sini kita lihat mereka nggak menampilkan conclusion daripada artikel tersebut, mereka nggak menceritakan kesimpulan, tapi mereka ganti dengan sesuatu yang mungkin sama pentingnya, yaitu boilerplate atau short introduction mengenai company mereka dan juga apa sih yang menarik dari company mereka. Mungkin kalau kita dengar Mitel, dengar Revcon, nggak pernah dengar ya perusahaan global atau apa, nggak pernah dengar gitu. Tapi di sini mereka kasih penjelasan singkat, oh ini tuh perusahaan unicorn dari Jepang, oh mereka pernah dapat penghargaan dari Forbes, oh mereka pernah menjadi startup of the year-nya Jepang, oh legit nih ya company-nya gitu. Jadi informasi ini bisa membuat para pembaca relevan ataupun tertarik untuk mempelajari Mitel ataupun Revcom lebih lanjut karena ada penjelasan singkat di situ dan juga mereka menampilkan contact details. Jadi secara keseluruhan kita lihat press release artikel ini sudah menganut elemen-elemen yang kita baca di depan tadi atau kita pelajari bareng-bareng di depan tadi. Ada elemen truth-nya, ada di framing dengan cara yang menarik, dan sampai akhirnya pun mereka juga menampilkan informasi yang relevan dan juga bisa relatable kepada audiensnya.
hopefully dari case study ini kita bisa dapat gambaran, dapat bayangan. Next time kalau saya mau bangun good PR artikel, saya udah tahu nih cara nulisnya seperti apa. Nah, mungkin sampai di sini dulu aja materi webinar dan juga case study-nya. Saya mungkin akan open untuk Q&A bareng-bareng dengan tim Free Times juga nih. Kita mau dengerin pertanyaan dari teman-teman dan juga jawabin pertanyaan dari teman-teman. If any, please just raise your hand. Silakan Ferry, I give it back to you. Ya, terima kasih Jaslyn. Wah, materi yang sangat compact dan sangat bermanfaat menurut saya. Oke, teman-teman, jadi kalau ada pertanyaan, silakan raise your hand atau kalaupun Anda ingin chat juga boleh, silakan ketik Pak Daniel. Ya, Pak Daniel ingin bertanya, silakan. Ya, Mungkin selamat bisa di open mic. Ya, selamat siang. Jadi siang saya Pak Daniel. ingin tanya, untuk pertama paling PR ya. Untuk PR jasanya ada apa aja ya? Oh, baik. Terima kasih Pak Daniel. Jadi ini maksud pertanyaan Bapak free time siapa ya? Oke, Iya, jadi di Free Times ini kami memiliki jasa penerbitan press release, Pak, kepada media. Oke, jadi dengan 300.000 rupiah, Pak, untuk satu press release Bapak kami jamin tayang minimal di 10 media. Oke, dan yang terjadi, walaupun kami jamin minimal 10 media, tapi yang terjadi di lapangan adalah press release publisher kami itu bisa terbit di atas 15 media. Dan kita tidak charge lebih, Pak. Kita flat 300.000 untuk satu press release. Kurang lebih seperti itu, Pak, penjelasan dari apa yang dilakukan Free Times. Apakah cukup menjawab, Pak Daniel? oke cukup. Ya, Pak, terima terima kasih, kasih. Pak Daniel. Ya, oke, terima kasih pertanyaan yang baik, Pak Daniel. Ya, teman-teman, jika ada pertanyaan lagi, silakan raise your hand atau bisa klik di kolom komen chat. Ya, oke. Terus, oh ya, sorry ya. Ya, ada dari Pak Ben. Selamat siang, saya ada case tadi. Sebagaimana kalau permintaan tidak menginginkan adanya quotes spokesperson, juga tidak memiliki angka-angka untuk menarik di share. Oke, mungkin Jaslyn bisa bantu jawab untuk yang pertanyaan Pak Ben. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana kalau permintaan tidak menginginkan adanya quotes spokesperson? Nah, kita juga sering banget nih, aku juga di Trahil, kita ketika membangun press release, kadang-kadang informasi yang kita mau tampilkan, kita kadang minta quotes untuk tambahan, untuk mendukung informasi tersebut, tapi spokesperson-nya nggak mau nih di quote gitu. Nah, sebenarnya quote ini kan sebuah elemen tambahan yang membuat cerita kita lebih feel good ya, lebih relatable. Karena ada orang yang seakan-akan mengendorse atau memberikan opini terhadap berita tersebut, mengaminkan berita tersebut gitu ya, ataupun memberikan afirmasi kepada berita tersebut. Kalau tidak ada, ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Kita bisa pakai angle yang lain. Dan kalau di sini pertanyaannya, bahkan kita tidak memiliki angka-angka yang menarik untuk di-share. Nah, kalau memang nggak ada quote, nggak ada angka, kita bisa lihat angle yang lainnya. Misalnya, berita tersebut itu bisa berguna bagi banyak orang nggak? Seperti yang tadi kita di poin pertama ya, kita tentukan dulu kadar newsworthiness dari berita ini. Berita ini penting untuk saya doang, penting untuk perusahaan saya doang, atau penting untuk khalayak ramai. Nah, kalau ada kepentingan untuk khalayak ramai, apa sih yang sebenarnya berguna untuk mereka? Let's say kita mau kasih tahu bahwa produk ini berguna loh karena bisa meningkatkan kesehatan. Oke, meningkatkan kesehatan dengan caranya gimana? Kita bisa bahas caranya gimana, atau pengalaman yang sudah-sudah, ataupun testimonials, nggak harus quotes ya, bisa jadi testimonials atau hasil research, hasil studi, ataupun hasil pengembangannya, itu kita bisa masukkan gitu. Jadi tidak harus plek-plek seperti yang tadi kita sebut, walaupun elemen tadi membantu dan menolong, tapi kita juga harus bisa lihat angle lain yang unik. Siapa tahu misalnya tadi kita lihat ada, oh ini ada angle unik atau unusual yang bisa ditampilkan. Nah, tapi mungkin kita kembali ke topik pertama juga nih Pak Ben. Kita harus menentukan kadar newsworthiness dari informasi atau berita yang kita mau bagikan. Jangan sampai itu hanya penting bagi diri kita aja, tapi nggak penting bagi banyak orang.
Mungkin dari Ferry ada yang mau ditambahkan? Oke, dari saya mungkin cukup ya penjelasan Jaslyn sudah sangat kompak dan padat ya. Thank you very much. Oke, so mungkin kita bisa ke pertanyaan berikutnya dari Kak Shiva. Halo Kak Jaslyn, once kita distribusi siaran pers sudah sesuai dengan kerangka tadi pick up sedikit bagaimana cara yang baik memfollow up ke teman-teman media. Oke, mungkin ini saya bantu jawab ya Kak Shiva ya. Jadi memang ini ada dua hal sih. Mungkin Anda kirimnya ke jurnalis atau Anda mengirimkannya kepada medianya langsung. Karena biar bagaimanapun media itu terima press release mungkin bukan hanya dari Anda gitu. Mungkin sehari mereka bisa terima ratusan bahkan ribuan gitu. Mungkin ke skip itu adalah hal yang wajar gitu kan. Nah, maka dari itu misalnya Anda sudah blast ke 30 media atau 50 media dan Anda follow up satu-satu gitu. Itu kan mungkin susah, sulit dijawab dan lain-lain. So mungkin Shiva membutuhkan pihak ketiga gitu kan untuk membridge hal tersebut. Jadi Shiva bisa fokus kepada meng-create kontennya supaya lebih sangat dengan bermutu lagi instead of daripada ngejarin satu-satu. Nah, maka dari itu kita Free Times ini hadir di sini untuk menjembatani hal tersebut. Jadi Shiva itu nggak perlu ngontek jurnalisnya satu-satu lagi. Itu biar kami yang mengerjakan. Karena kami sendiri sudah bekerja sama dengan lebih dari 800 jurnalis. Dan ketika kami mengirimkan press release itu, kami kirimkan langsung kepada jurnalisnya, tidak kepada medianya. Karena jurnalis kan juga memiliki kepentingan untuk menaikkan berita. Jadi kami langsung kepada straight to the point, orang yang in charge of that kategori. Misalnya jurnalis tersebut di bidang ekonomi, kami mengirimkan berita yang relevan kepada mereka. So, jadi mungkin Shiva bisa menggunakan jasa kami untuk mendistribusikan, sementara Shiva bisa mengerjakan hal lain untuk konten dan yang lain-lainnya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih Shiva, Kak Shiva atas pertanyaannya. Oke, oke. Berikutnya ada dari Perbanas Institute. Selamat siang, bagaimana cara kita menyamakan persepsi kepada perusahaan kalau berita itu penting atau tidaknya untuk dimuat di media? Nah, ini mungkin Jaslyn bisa bantu jawab ya. Sebenarnya lebih pada goals Mm-mm. antara perusahaan. Ya, Mbak Jaslyn ya, please. Thank you. Ya sama sih ya, kita menentukan kadar newsworthiness, memang persepsi kita dan perusahaan harus align dulu nih gitu. Siapa sih target audiens yang kita mau kejar? Apa sih goal dari berita tersebut? Apakah hanya sekedar pengumuman atau sebenarnya mau mengedukasi masyarakat atau mau mempromosikan atau mau campaign terhadap sesuatu gitu ya. Dan kemudian yang ketiga, sehangat apa berita tersebut, kemudian sepenting apa berita tersebut. Oh, ini berita ini masih sangat baru, masih sangat relevan, penting untuk diketahui orang banyak. Ada angle yang tidak biasa gitu ya, ada angle yang unusual, dan juga ada human interest-nya. Ini bisa menarik perhatian khalayak ramai atau publik. Nah, kalau angle-angle tersebut kamu bisa jelasin kepada perusahaan bahwa ini adalah sesuatu yang penting dan juga relevan bagi orang banyak, tinggal perusahaan yang decide nih nantinya, benar nggak sih elemen-elemen tadi itu penting atau relevan bagi orang banyak sehingga kita harus melakukan press release gitu. Again, memang ini dibutuhkan jam terbang juga ya. Siapa tahu dari perusahaan sudah terbiasa melakukan press release, mereka sudah lebih berpengalaman untuk mendetermine atau memeasure gitu ya, seberapa newsworthy sih informasi yang kamu mau bagikan ini gitu. Sehingga mereka juga bisa lebih melihat gitu, oh ini berita yang penting, ini yang berita yang mungkin hanya sekedar informasi, jadi nggak perlu dilakukan press release yang terlalu besar. Seperti itu. Semoga menjawab ya, Rinaldi. Oh, oke, ya Rinaldi. Terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih Jaslyn atas jawabannya. Oke, so mungkin kita tutup dulu Q&A-nya. Jika nanti ada pertanyaan lebih lanjut, Anda dapat mengisi form yang sudah kami sediakan ini, dan Anda dapat bertanya lebih lanjut di sana. Oke, so tadi adalah kontak kami. Jika Anda ingin menghubungi kami, silakan melalui kontak tersebut. Oke, dan satu hal lagi kita memiliki event minggu depan ya. Oke, so jika teman-teman ingin hadir, ini sebuah offline event, silakan hadir. So mungkin nanti akan di-share sebentar ya Kak Febri ya. Hmm.
Kami akan mengadakan offline event. Kita berkoneksi dan mengkolaborasi Free Times melalui community gathering. Ada di Rumah Wijaya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jika Anda ingin bergabung, silahkan nanti mengisi form yang akan kami kirimkan setelah meeting ini. Dan ini gratis, tidak berbayar. Ini hanya kita bisa saling berkomunikasi di sini dan dihadiri oleh berbagai macam PR community. Dan Jesslyn juga akan hadir di sana, jadi kita bisa berbicara lebih detail mungkin di sana, lebih detail. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mungkin terima kasih semua atas kehadirannya. Mungkin sebelum kita akhiri meeting ini, mungkin kita bisa foto bareng dulu. Ya, so mungkin Febri akan take the picture ya. Mungkin kalau boleh tolong semuanya on kamera. Ya, Oke, ada lagi yang mau turn on camera? Mungkin biar kita bisa foto bareng-bareng nih. ya. Kita post di LinkedIn ya. Kita tag satu-satu nanti ya. Boleh banget, nanti follow dulu ya berarti Free Times-nya. Yes. Oke, ada lagi? Oke, aku foto pertama dulu ya. 1, 2. Alright. Oke, second attempt. Ada yang mau turn on camera lagi nggak? Oke, let's do that. Second, mungkin boleh gaya bebas kali ya, biar kita Ya. punya bervariasi gayanya. Kayaknya kalau di Zoom tuh kalau begini akan ada balon ya, kayaknya sih. Waktu itu pernah nyoba, cuma nggak tahu deh sekarang. Oke, Oh ya, coba. nggak tahu pernah Nggak waktu itu. keluar. Iya Nggak nggak keluar. keluar. Waktu itu keluar, ada nggak Oh, keluar. gradingnya keluar. Gradina ya. Oh, wow. Hmm. Really? Oke, Kok bisa ya? Oke, ya I cool. don't know why. Oke, 1, 2. Thank you everyone. So, mungkin sebelum nutup mau nambahin yang tadi Mas Ferry mention ya. Jadi, yes, kita minggu depan akan ada community gathering dengan PR. Jadi, nanti akan banyak PR maupun marketing yang akan departemen yang akan datang ke acara tersebut. Tapi jangan khawatir, after this webinar kita akan kirimkan link. Jadi, nanti kalau misalnya ada yang berminat daftar, boleh banget nanti tapi minta tolong di-confirm untuk diisi Google Form-nya karena kita akan allow based on the Google Form itu dan akan jadi apa ya confirmation untuk reserve the seat-nya juga. So ya ditunggu kehadirannya. Minggu depan juga ada Kak Jess datang. Jadi kalau sekarang belum sempat ngobrol banyak karena keterbatasan waktu, minggu depan kita ngobrol banyak pokoknya. Kita bisa ngobrol secara langsung dan banyak. Dan acaranya gratis, jadi pastikan datang ya. Oke, I Saya think suka kata gratis ya. Bagus. ya, saya juga. I think everyone's like kalau free ya, semua orang. Oke, so ya itu tambahan dari aku Mas Ferry. Thank you. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih semua atas partisipasinya hari ini dan mungkin kita akan bertemu lagi di webinar berikutnya ya. Oke, thank you everyone. Have a nice day. Thank you Bye. everyone. Thank you Have a Kak nice Jess and day. everyone semuanya. Sama-sama. Bye-bye. Bye-bye.